Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bunga Merulia Francisca, NPM 1913034007 dari Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 2019, kelas ganjil. Baiklah, saya akan membacakan sebuah buku ekologi yang berjudul General Ecology Outline of Contemporary Ecology for University Student. Ini karya dari Hans Ulrich Riesgaard yang terjemahan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab pertama. Bab pertama ini tentang ekologi dan ekosistem. Kata ekologi ini berasal dari kata Yunani yang berarti oikos, yang berarti rumah, dikombinasikan dengan logi yang berarti pembelajaran ekologi, dan dapat diterjemahkan menjadi pembelajaran rumah tangga alam. Nah, meskipun kata ekologi ini bukan berasal dari kata bahasa Yunani kuno, istilah ekologi pertama kali digunakan pada tahun 1869 oleh ahli biologi Jerman Ernest Haeckel. Nah, konsep ekologi ini hanya meningkat secara perlahan dan hingga abad ke-20 masih hampir tidak dikenal di luar kelompok ahli biologi profesional, terutama ahli botani. Yang pertama kali menggunakan kata ekologi tetapi juga oleh ahli zoologi. Selanjutnya kita ke 1.1 ekologi dan biosistem. Sudah menjadi kebiasaan untuk mendefinisikan ekologi sebagai ilmu sistem biologi di atas tingkat organisme. Komponen hidup dalam interaksi dengan komponen tidak hidup abiotik disebut biosistem. Ekosistem diartikan sebagai ilmu tentang sistem biologi atau biosistem di atas level organisme. Komponen hidup dan mati bersama-sama disebut biosistem. Tingkat organisasi tertinggi adalah komunitas yang terdiri dari semua hewan, tumbuhan, mikroorganisme di suatu wilayah. Komunitas yang berfungsi bersama dengan komponen abiotik dari suatu biosistem disebut sistem ekologi atau ekosistem. Jadi ketika berpindah dari sistem organisme ke sistem populasi dan selanjutnya ke ekosistem, properti karakteristik baru dikembangkan yang tidak ada di tingkat organisasi sebelumnya. Selanjutnya adalah konsep ekosistem. Ekosistem yang ideal ini adalah biosistem tertutup tetapi tidak terisolasi, dengan semua komponen biotik dan abiotik yang mengalir melalui energi. Model yang disederhanakan dari ekosistem perairan, ekosistem memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu transformasinya siklik komponen kimia, yang kedua itu aliran energi melalui sistem, yang ketiga laju aliran energi menentukan kecepatan transformasi zat. Di akuarium terdapat organisme hidup, kayak produsen utama dia fitoplankton, konsumen, zooplankton, ikan, dan pengurai termasuk bakteri dan jamur. Dan komponen abiotiknya itu seperti air, oksigen, karbon dioksida, fosfat, senyawa, nitrogen, bahkan organik mati, dan lain-lain. Produsen utama, alga plankton, mensintesis bahan organik menggunakan energi cahaya dan nutrisi anorganik. Alga plankton digembalakan oleh zooplankton, pemakan filter seperti copepoda, dapia, dan lain-lain. Yang selanjutnya dimakan oleh ikan, ganggang, hewan, dan fase mati yang tenggelam ke dasar, terdegradasi oleh bakteri dan organisme lain, melepaskan nutrisi anorganik yang dapat dimanfaatkan oleh produsen utama. Baik, kesimpulan dari bab 1 tentang ekologi dan ekosistem itu tentang arti sendiri dari ekologi yang berarti rumah tangga alam. Istilah ekologi ini pertama kali digunakan pada tahun 1869 oleh ahli biologi Jerman yaitu Ernest Haeckel. Nah, konsep ekologi ini hanya meningkat secara perlahan dan hingga abad ke-20 masih hampir tidak dikenal oleh di luar kelompok ahli biologi profesional. Contoh ekosistem yang ideal adalah biosfer, yang terdiri dari seluruh permukaan bumi yang mengandung kehidupan. Sebagian besar ekosistem alami pada tingkat yang lebih besar atau yang lebih kecil berbeda dari yang ideal, bergantung pada pertukaran massa dan energi dengan ekosistem tetangganya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan bab 2, yaitu aliran energi dalam ekosistem. Biosfer bergantung pada energi matahari yang mencapai permukaan bumi sebagai radiasi matahari. Bab ini tuh menjelaskan bagaimana sinar matahari mencapai permukaan bumi dan bagaimana tumbuhan di sini memanfaatkan sinar matahari untuk produksi bahan organik yang menjadi basis energi untuk rantai makanan ekosistem. Kita berlanjut ke 2.1, yaitu tentang radiasi surya dan keseimbangan energi global.
Radiasi matahari terdiri dari gelombang elektromagnetik yang tercipta ketika inti hidrogen dalam fusi matahari pada suhu yang sangat tinggi. Spektrum sinar matahari sangat luas, tetapi hampir semua energi radiasi berada dalam cahaya tampak antara spektrum ultraviolet dan inframerah. Ketika radiasi matahari melewati atmosfer, spektrum radiasi berubah drastis. Pada ketinggian 10-50 km, ya di lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang menyerap hampir semua radiasi ultraviolet yang sebaliknya akan berdampak mematikan pada kehidupan di darat. Radiasi ultraviolet memiliki energi yang cukup memecah molekul biologi penting dan oleh karena itu bahkan dalam jumlah kecil dapat merusak tanaman dan menyebabkan kanker kulit. Ozon terbentuk ketika oksigen dengan penyerapan sinar ultraviolet dipecah menjadi dua atom oksigen reaktif yang segera bereaksi dengan molekul oksigen utuh untuk membentuk ozon. Ozon adalah gas yang mudah menyerap sinar ultraviolet dan membelah menjadi dioksida dan oksigen. Atom oksigen yang dilepaskan sekarang dapat bereaksi dengan molekul oksigen lain di mana ozon berada. Selain ozon, oksigen, uap air, dan karbon dioksida juga dapat secara selektif menyerap radiasi pada panjang gelombang tertentu karena karbon dioksida dan uap air ini menyerap sebagian besar radiasi inframerah yang masuk. Bagian utama dari radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi ini berada pada spektrum tampak antara 0,4 sampai 0,8. Selanjutnya, sekitar 30% dari radiasi matahari yang masuk dipantulkan keluar angkasa oleh awan, partikel debu dan gas di atmosfer, atau salju, pasir, gurun, dan lain-lain di permukaan tanah. Bagian dari radiasi matahari yang masuk, yang dipantulkan ke angkasa, meningkat jika konsentrasi partikel debu ini dan jelaga di atmosfer meningkat, disebabkan oleh polusi, letusan gunung berapi, dan ledakan nuklir. Hal ini dapat menyebabkan penurunan suhu, rata-rata global yang lebih pendek atau berkepanjangan. Bagian dari energi radiasi, gelombang pendek matahari yang diserap dalam dan di permukaan tanah 40-45% dipancarkan kembali dari tanah sebagai radiasi inframerah gelombang panjang. Bahkan bisa disebut radiasi panas. Selanjutnya ke 2.2 produksi dan produktivitas utama. Fraksi energi cahaya yang diserap oleh tumbuhan hijau melalui fotosintesis diubah menjadi energi terikat kimiawi dalam bahan organik yang dihasilkan. Melalui fotosintesis, tumbuhan darat mengambil karbon oksigen di atmosfer yang bergabung menjadi karbohidrat sederhana. Selama produksi oksigen secara bersamaan dilepaskan ke sekitarnya. Karbohidrat yang dihasilkan itu gula sebagian digunakan sebagai pemasok energi untuk metabolisme tanaman sendiri atau respirasi, di mana bahan organik dioksida menjadi karbon dioksida dan H2O selama pelepasan energi. Sebagian pemasok energi untuk produksi sel baru dan untuk penyimpanan. Selanjutnya adalah ke 2.3, rantai makanan. Perpindahan energi dari tumbuhan ke hewan dilakukan melalui sejumlah mata rantai yang disebut rantai makanan. Organisme yang terletak pada tahap yang sama dalam hubungannya dengan sumber makanan dikatakan berada pada tingkat trofik yang sama. Organisme hidup dalam suatu ekosistem menurut fungsi dan tempatnya. Dalam sistem dapat dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama ada produsen utama atau autotrofik, seperti tumbuhan hijau mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang terikat dalam bahan organik menggunakan fotosintesis. Yang kedua ada herbivora, dia ini pemakan tumbuhan atau pemakan rumput, juga disebut konsumen utama. Selanjutnya ada karnivora atau predator, karena beberapa predator memakan herbivora, sementara yang lain memakan predator lain. Kami membedakan antara karnivora primer yang memakan hewan herbivora dan karnivora sekunder, tersier, dan lain-lain yang memakan predator lain. Yang keempat itu pengurai atau detritivora seperti jamur, bakteri, dan lain-lain yang dapat memanfaatkan energi bahan organik mati atau detritus. Ada 2 jenis rantai makanan, rantai makanan pengembalaan dan rantai makanan detritus.
Kedua jenis rantai makanan tersebut ditunjukkan seperti rantai makanan pengembangan terdiri dari produsen primer, herbivora, dan karnivora. Rantai makanan detritus terdiri dari detrivora yang memakan bahan organik mati dari rantai makanan pengembalaan, dan hewan yang hidup di bagian organisme detrivora serta hewan lainnya. Yang selanjutnya ada 2.4, itu tentang bioenergetik. Bioenergetika berkaitan dengan pemeriksaan bagaimana organisme hidup menyerap makanan, mencerna dan mendistribusikan zat dan energi yang dikonsumsi atau disintesis untuk pemeliharaan dan produksi. Aliran energi melalui suatu populasi dapat ditentukan dari pengetahuan tentang bioenergetika organisme individu dan ekstrapolasi dari suatu organisme ke semua organisme dalam satu populasi. Nah, oleh karena itu seringkali menarik untuk mengetahui beberapa efektif suatu organisme menggunakan sejumlah makanan tertentu untuk produksi, karena pengetahuan tersebut dapat memberikan informasi tentang beberapa banyak energi makanan yang tersedia untuk mata rantai berikutnya dalam rantai makanan. Nasib energi makanan, misalnya mamalia atau ikan, terlihat bahwa jumlah energi yang tersedia untuk pertumbuhan dapat dinyatakan sebagai energi makanan yang diasimilasi, dikurangi konsumsi energi untuk metabolisme. Tampaknya metabolisme mencakup banyak item energi yang tidak jelas, yang tidak dapat diukur atau sulit diukur secara terpisah. Selanjutnya adalah produksi suatu populasi adalah jumlah energi yang disimpan bahan organik per unit waktu, terlepas dari apakah zat ini hilang populasi di sepanjang jalan karena kematian, sel kulit yang hilang, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, suatu populasi dapat berproduksi meskipun Anda tidak dapat mendeteksi adanya perbedaan bobot populasi atau biomasa. Produksi populasi alami dapat ditentukan dengan beberapa metode. Ada 3 metode. Yang pertama itu ada metode yang sering digunakan didasarkan pada penentuan anggaran energi penduduk. Dengan pengetahuan tentang parameter persamaan energi untuk individu yang termasuk dalam kelas ukuran populasi yang berbeda, Anda dapat ketika ukuran populasi dan struktur umum diketahui menentukan produksi populasi sebagai perbedaan antara jumlah total makanan yang diasimilasi dengan populasi dan respirasi total populasi. Yang kedua itu produksi suatu populasi dapat ditentukan dari pengetahuan tentang kurva pertumbuhan individu dan dengan penentuan ukuran dan struktur usia populasi secara teratur. Yang ketiga itu jika biomasa suatu populasi disebut B dan biomasa yang dihilangkan dari populasi dalam periode tertentu dilambangkan dengan E, maka selama ini terjadi produksi yaitu P sama dengan delta B plus E seperti diilustrasikan pada gambar 10. Selanjutnya adalah 2.5 yaitu efisiensi ekologi. Hubungan antara aliran energi baik di dalam dan di antara tingkat trofik memiliki kepentingan ekologis yang signifikan. Hubungan seperti itu disebut efisiensi ekologis dan dinyatakan sebagai presentase. Tabel 1 mencantumkan dan menjelaskan beberapa efisiensi ekologi yang paling sering digunakan. Notasi yang lebih sederhana yang digunakan untuk memberikan perhatian khusus kepada produsen utama, memberikan gambaran singkat dan memfasilitasi definisi efisiensi ekologi dapat kita lihat di dalam buku ini ada gambar 13 ini menunjukkan ekosistem alam yaitu Silver Spring yang merupakan objek wisata populer di Florida. Terlihat bahwa produsen utama menghasilkan efisiensi produksi bersih adalah 2%. Asimilasi tingkat trofik herbivora efisiensinya 16%, sedangkan efisiensi asimilasi tingkat trofik karnivora primer adalah 11%. Apalagi mayoritas produksi primer melewati rantai makanan detritus. Dan energi ini dilepaskan dari ekosistem sebagai panas. Selanjutnya adalah 2.6 tentang biomagnifikasi polutan. Zat kimiawi atau polutan yang sulit terurai dan pada saat yang sama larut dalam lemak cenderung terakumulasi dalam rantai makanan karena zat ini dapat secara
efektif berpindah dari satu tautan ke tautan lainnya dalam rantai makanan. Pada saat yang sama terjadi pembakaran biomasa yang menjadi semakin kecil, sementara konsentrasi polutan menjadi lebih tinggi di setiap mata rantai makanan. Ada peregrine Amerika Utara dan Inggris serta Osprey Swedia telah bertelur dengan cangkang yang lebih tipis. Untuk sementara waktu, populasi burung pemangsa di Swedia ini langsung terancam karena telur bercangkang tipis pecah saat diinkubasi. Sejak penggunaan DDT dilarang di Swedia dan negara-negara tetangga pada tahun 1960-an ini, cangkang telur menjadi lebih tebal. Dan populasi osprey sekarang kembali normal. Contoh lain dari suatu zat yang dapat melakukan biomagnifikasi adalah insektisida DDT yang banyak digunakan di USA setelah Perang Dunia Kedua untuk membasmi jentik-jentik nyamuk di Clear Lake dekat San Francisco. Kematian di antara burung-burung pemakan ikan pada tahun 1957 menyebabkan penyelidikan yang menunjukkan bahwa DDT telah mengalami biomagnifikasi dalam rantai makanan danau tersebut. Pada akhir 1950-an dan kematian beberapa ratus orang di Jepang pada pertengahan 1960-an serta polusi merkuri yang luas di perairan sekitar Harbore, Thames di Denmark yang disebabkan oleh pabrik kimia telah menyebabkan penelitian intensif di ekotoksikologi merkuri. Dengan demikian diketahui bahwa phenylmercury asetat yang sebelumnya digunakan untuk mengendalikan jamur dalam industri pulp kayu dan untuk pewarnaan benih dapat diubah oleh mikroorganisme menjadi monometil merkuri yang berbeda dengan merkuri anorganik. Larut dalam lemak, sangat beracun dan gigih. Sifat-sifat ini membuat monometil merkuri dapat berkembang biak dalam rantai makanan. Baiklah, kesimpulan dari bab kedua tentang aliran energi dan ekosistem adalah biosfer bergantung pada energi matahari yang mencapai permukaan bumi sebagai radiasi matahari. Nah, bab ini tuh menjelaskan bagaimana sih sinar matahari mencapai permukaan bumi dan bagaimana tumbuhan di sini memanfaatkan sinar matahari untuk produksi baru bahan organik yang menjadi basis energi untuk rantai makanan ekosistem. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab ketiga tentang siklus biokimia. Yang pertama ada 3.1 siklus gizi, sedimenter, dan gizi. Dalam evolusi biologis, hanya unsur-unsur tertentu yang telah digunakan sebagai bahan penyusun atom dalam sel hidup. Dari 92 unsur yang terjadi secara alami, kini diyakini hanya sekitar 24 yang terlibat dalam proses kehidupan. Bahan penyusun molekul sel yaitu protein, karbohidrat, dan lemak terdiri dari 6 elemen yang relatif ringan. 5 elemen yang juga merupakan ujung ringan dari tabel periodik membantu menjaga elektroneutralitas dalam cairan tubuh atau digunakan untuk mempertahankan gradien potensial elektrokimia melintas member sel. Yang terakhir ini penting. Misalnya, konduktivitas impuls sel, saraf, dan kemampuan sel untuk mempertahankan volume konstan. Unsur-unsurnya semuanya ditemukan dalam bentuk ion adalah natrium, kalium, kalsium, magnesium, dan klorida. Kelompok 3 unsur-unsur jenis esensial hanya ditemukan dalam tubuh dalam jumlah yang sangat kecil. Siklus nutrisi seperti itu disebut siklus biogeokimia. Energi dibutuhkan untuk menggerakkan siklus nutrisi. Siklus nutrisi seperti itu disebut siklus biokimia. Siklus biogeokimia dibangun ke dalam lingkaran aliran energi sederhana. Bahan yang beredar diwakili oleh sebuah lingkaran membentang dari produsen utama ke konsumen dan kembali lagi. Reservoir besar zat-zat yang tidak terkait secara biologis ditentukan oleh 4 persegi panjang: produksi utama kotor, produksi primer bersih, produksi heterotropik, respirasi, tidak berasimilasi, energi makanan menetas. Akan lebih mudah untuk membedakan antara kumpulan non-biologis yang besar dan bergerak lambat dengan kumpulan zat yang lebih kecil, tetapi lebih aktif yang dipertukarkan dengan cepat antara organisme dan lingkungan. Semua mikro dan makronutrien memiliki siklusnya masing-masing yang dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama ini ada jenis siklus sedimen, di mana reservoir terbesar ditemukan dalam sedimen.
Yang kedua, jenis siklus gas, di mana atmosfer merupakan reservoir terbesarnya. Selanjutnya adalah 3.2, ini tentang siklus karbon. Senyawa karbon di biosfer selalu dibentuk, diubah, dan didekomposisi. Keadaan dinamis ini dipertahankan oleh organisme autotrofik dan heterotrofik. Organisme autotrofik yaitu tumbuhan hijau dan bakteri fotoautotrofik menghasilkan senyawa karbon organik dengan mereduksi karbon dioksida yang menggunakan energi yang berasal dari matahari atau senyawa kimia organik. Produsen utama menggunakan sebagian dari bahan organik yang dihasilkan untuk metabolisme mereka sendiri, di mana karbon dioksida diproduksi dan dipancarkan sekitarnya. Organisme heterotrofik, hewan, jamur, dan bakteri pembusuk diberdayakan dengan memecah bahan organik yang pada akhirnya berasal dari organisme autotrofik. Saat energi digunakan dalam rantai makanan, secara organik, karbon terikat dilepaskan sebagai karbon dioksida ke atmosfer. Di darat, tanaman yang lebih besar menyerap karbon dioksida dengan konsentrasi 0,3% dan atmosfer. Dari udara bebas melalui stomata, karbon dioksida berdifusi ke daun tempat fotosintesis berlangsung. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer telah diukur di Hawaii sejak 1958 selama 58 tahun. Itu gambar mengilustrasikan pengukuran, mendemonstrasikan peningkatan drastis dalam kandungan karbon dioksida di atmosfer sekitar 290 ppm pada tahun 1850 menjadi 400 ppm pada tahun 2016. Pengukuran lain yang diambil di seluruh dunia mengkonfirmasi perkembangan ini yang konsekuensinya pada iklim dunia tidak diketahui. Kurva putus-putus menunjukkan musimat. Variasi karbon monoksida di atmosfer, kandungan yang paling rendah di musim panas saat tanaman melakukan fotosintesis, dan dengan demikian karbon dioksida konsumsi tertinggi. Fotosintesis oleh tanaman darat setiap tahun menghilangkan sekitar 100 miliar ton karbon dari atmosfer dalam bentuk karbon dioksida. Tanaman, tanah, dan respirasi tanah, yaitu total dekomposisi bahan organik, melepaskan karbon dioksida yang setara dengan 2 kali 50 miliar ton per tahun. Pembakaran batu bara dan minyak, bahan bakar fosil, dan pembakaran hutan secara hujan tropis masing-masing melepaskan 5 dan 2 miliar ton karbon. Proses fisik dan kimiawi di permukaan laut melepaskan sekitar 100 miliar ton karbon atmosfer, sementara sekitar 104 miliar ton terangkat ke lautan. Namun sejak awal revolusi industri di pertengahan 1800-an, umat manusia telah melakukan eksperimen geokimia global berskala besar dengan membakar fosil dalam jumlah besar. Bahan bakar sejak 1850, karbon monoksida di atmosfer konsentrasi telah meningkat dari 290 ppm menjadi hampir 350 ppm pada tahun 1990. Dengan sekitar 50% peningkatan terjadi sejak itu. Pertengahan 1960-an, pada 2016, karbon dioksida konsentrasinya meningkat lebih lanjut menjadi 400 ppm untuk pertama kalinya dalam 800.000 tahun terakhir. Peningkatan total konten atmosfer dapat mencapai sekitar sepertiga dari total 200 miliar ton karbon dioksida yang sejauh ini telah dilepaskan dari bahan bakar fosil. Sebagian dari sisanya bersama mungkin telah terangkat di lautan, mengakibatkan pengasaman air. Dengan demikian, pH perairan ini permukaan laut mengalami penurunan dari 8,25 pada tahun 1751 menjadi 8,14 pada tahun 2014, dan pH selanjutnya dapat menurun menjadi sekitar 7,85 pada tahun 2100 yang akan mengakibatkan kerusakan yang tak terhitung efek pada kehidupan laut. Tetapi sebagian besar karbon dioksida yang tidak terserap di lautan kemungkinan besar dapat mengakibatkan peningkatan vegetasi di darat. Studi telah menunjukkan bahwa tanaman tumbuh lebih cepat ketika suasana lingkungan diperkaya dengan karbon dioksida. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa pembakaran minyak dan gas menyebabkan pemumpukan hutan pertanian daerah. Namun tidak ada bukti efek pemumpukan ini. Yang selanjutnya ada 3.2.1 tentang meningkatkan efek rumah kaca. Sejak tahun 1958, pengukuran yang dapat diandalkan telah dilakukan terhadap kandungan karbon dioksida di atmosfer. Selanjutnya adalah 3.3 siklus nitrogen. Nitrogen
merupakan 79% dari atmosfer, tetapi hanya sedikit organisme hidup yang dapat memanfaatkan nitrogen ini secara langsung. Tumbuhan dan hewan hanya dapat memanfaatkan nitrogen yang tetap, yang bersama dengan asam nitrat yang terbentuk dari polusi udara dengan nitrogen oksida jatuh ke tanah sebagai hujan asam. Hujan asam bisa menyebabkan penurunan hutan dan pengasaman danau yang berdeklasifikasi secara khusus. Dalam beberapa tahun terakhir di Norwegia dan Swedia, hujan asam telah memusnahkan stok ikan dan ratusan danau. Namun, hujan asam yang didefinisikan sebagai hujan dengan pH di bawah 5,65 dapat menimbulkan cedera lainnya. Dalam kondisi anaerobik dalam lingkungan berair, sulfur monoksigen dapat diubah menjadi hidrogen sulfida dengan misalnya Desulfobrio, bakteri yang mereduksi sulfat dengan bakteri ini. Pentingnya bakteri penampasan sulfat untuk pergantian sedimen laut sangat besar. Sekitar 50% penguraian bahan organik mineralisasi di dasar wilayah laut beriklim sedang dilakukan oleh bakteri penampasan sulfat, yang juga berarti bahwa 50% konsumsi oksigen di bagian bawah digunakan untuk oksidasi dari H2S. Ini bertindak sebagai pembawa energi dari anoksik yang lebih dalam ke zona aerasi. Di atasnya di dekat permukaan sedimen. Selanjutnya adalah 3.5 siklus fosfor. Unsur yang paling penting secara biologi selain telah disebutkan hanya memiliki reservoir kecil atau tidak ada di atmosfer. Contohnya adalah fosfor yang ada di lingkungan sebagai fosfat. Atau salah satu analoginya itu pentingnya fosfor bagi organisme hidup. Tampak fakta bahwa fosfor merupakan bagian dari molekul ATP yang mengontrol transfer energi biokimia dalam sel. Fosfat terikat pada senyawa besi teroksidasi di lapisan sedimen atas. Di musim panas, di mana mungkin ada penipisan oksigen di bagian bawah, sulfida dapat menembus ke permukaan sedimen dan mengurangi senyawa besi yang menghasilkan besi sulfida, sehingga terjadi pelepasan fosfat. Insiden deplesi oksigen yang tersebar luas dan sering terjadi di wilayah laut dangkal yang mengalami eutrofikasi. Oleh karena itu menyebabkan konsentrasi fosfat yang lebih tinggi secara signifikan di air selama musim panas daripada selama musim dingin ketika permukaan sedimen teroksidasi. Fosfat hanya sedikit tersapu dari tanah. Alasannya adalah fosfat bereaksi secara kimiawi dengan aluminium, kalsium, mangan, dan ion besi dan membentuk senyawa yang tidak sulit larut. Tanaman tidak dapat menyerap ikatan fosfat dalam senyawa ini, dan dengan demikian jumlah fosfat yang tersedia secara biologis tidak hanya ditentukan oleh jumlah absolut fosfat dalam suatu ekosistem, melainkan oleh kecepatan daur ulangnya. Terutama di banyak danau air tawar, di mana kolam bergerak fosfatnya sangat kecil. Jadi, fosfatlah yang merupakan faktor pembatas untuk pembuahan fitoplankton di banyak danau. Yang selanjutnya adalah 3.6 siklus air. Energi matahari menggerakkan siklus air. Matahari memanaskan permukaan laut dan sejumlah besar air menguap dan naik ke udara. Suhu yang lebih rendah di tempat yang lebih tinggi membuat uap mengembun menjadi awan. Ketika dua unsur yang bergabung secara kimiawi, atom-atomnya berbagi satu atau lebih elektron di kulit elektron terluar atom, yang khususnya stabil jika ada 8 elektron. Atom nitrogen dan oksigen yang hanya memiliki sedikit elektron untuk mengisi kulit elektron terluar mencoba menutupi elektron yang hilang dengan mengambil elektron dari atom lain yang lebih sedikit meningkat prinsipnya. Selanjutnya adalah 3.4 siklus sulfur. Semua organisme hidup mengandung belerang, sekitar 1,2 berdasarkan berat kering. Bentuk paling umum dari sulfur adalah gugus sulfhidril. Dalam molekul organisme heterotropik memenuhi kebutuhan masing-masing dengan mengkonsumsi asam amino yang mengandung sulfur yang telah dibangun oleh tanaman dengan memasukkan sulfur yang diserap. Dalam jumlah kecil, sulfur dioksida dapat menyuburkan tanaman.
Tetapi dalam jumlah yang lebih besar, senyawa tersebut berbahaya. Dengan oksidasi fotokimia di atmosfer, sulfur dioksida dapat diubah menjadi sulfur SO3 yang bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat. Baik, kesimpulan dari bab 3 tentang siklus biogeokimia adalah semua nutrisi itu memiliki siklus biogeokimia yang khas. Nah, bab ini membahas makro dan mikronutrien serta ulasan singkat tentang 4 siklus biogeokimia utama, yaitu siklus gizi sedimenter dan gizi, siklus karbon, siklus nitrogen, dan siklus sulfur. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu tentang ekologi populasi. Suatu populasi didefinisikan sebagai semua individu dari spesies yang sama di suatu wilayah tertentu. Populasi memiliki sejumlah ciri yang menjadi karakteristik pada level organisasi ini. Dan tidak terdapat pada level organisasi ini bahwa individu atau di atasnya komunitas. Sebuah populasi memiliki misalnya struktur usia, distribusi, dan kepadatan. Populasi memiliki sejumlah fitur yang tidak ditemukan dalam individu. Misalnya, suatu populasi memiliki distribusi, kepadatan, struktur usia, dan angka kelahiran dan kematian. Gambar tersebut menggambarkan kemungkinan distribusi dan kepadatan populasi di suatu wilayah. Struktur usia pria dan wanita dalam populasi orang di 2 negara, Meksiko dan Denmark, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang berbeda. 4.1 Peraturan kepadatan penduduk. Ukuran kepadatan struktur umur dan pertumbuhan populasi diatur oleh interaksi yang kompleks dari dampak lingkungan abiotik, populasi spesies lain, dan dampak dari populasi itu sendiri. Beberapa contoh diberikan tentang interaksi antara populasi dan lingkungan abiotik dan biotiknya, dengan penekanan pada penjelasan bagaimana faktor abiotik antar dan spesifik dapat mengatur pertumbuhan populasi dan dengan demikian ukurannya dapat didistribusikan. Selanjutnya adalah 4.1.1 konsep Nietzsche dan pentingnya faktor abiotik untuk peraturan penduduk. Telah diusulkan untuk menentukan relung ekologis suatu spesies yang relung tersebut hanya dapat berisi satu spesies dalam ekosistem tertentu, namun didefinisikan sepenuhnya memuaskan. Definisi relung organisme yang lebih tepat dapat diturunkan. Selanjutnya 4.1.2 pentingnya faktor interspesifik untuk peraturan penduduk. Ada banyak macam interaksi antara populasi. Faktor interspesifik dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya dapat menjadi transisi bertahap. Faktor interspesifik dapat diklasifikasikan sebagai 1. Persaingan, 2. Predasi dan parasitisme, 3. Simbiosis. Berikut ini fenomena tersebut dijelaskan dengan beberapa contoh, yaitu seperti persaingan, perpindahan suatu spesies dari spesies lain. Pada tahun 1930-an, ahli biologi Rusia George Gauss melakukan sejumlah besar eksperimen laboratorium tentang persaingan antara beberapa spesies Ciliata, Bersel, Tunggal, dan genus. Paramecium diberi makan dengan bakteri atau sel ragi. Dalam beberapa percobaan, 2 spesies dibudidayakan secara terpisah dengan jumlah pekan yang ditawarkan tetap konstan. Setelah beberapa waktu, Paramecium populasi tumbuh hingga ukuran yang diperoleh oleh persediaan makanan. 2. Niche fundamental dan realisasi tidak identik. Jika 2 spesies tidak beradaptasi dengan baik, maka pada sebuah habitat di relung fundamental tetapi mengeksploitasi sumber makanan yang sama, mereka sering dapat hidup berdampingan dengan berbagai relung di antara mereka. Contoh klasik lainnya adalah distribusi 2 spesies teritip biji pohon ek di pantai berbatu Skotlandia. Salah satu spesies teritip dapat hidup dari garis height dan ke bawah. Tetapi karena persaingan dari spesies tertitip lainnya yang tidak tahan terhadap kekeringan pada saat air surut, biasanya hidup hanya di bagian relung fundamentalnya yang terletak di zona pasang surut. 3. Diversifikasi khusus. Yang dimaksud dengan diversifikasi relung adalah bahwa spesies terkait yang hidup di kawasan yang sama menunjukkan spesialisasi untuk menghindari persaingan untuk mendapatkan sumber daya terbatas yang sama. Perpindahan karakter. Ketika 2 spesies terkait secara geografis tumpang tindih satu sama lain, mereka cenderung menyimpang satu sama lain dan bentuk konstruksinya atau morfologi dan ada lebih sedikit variasi spesies dibandingkan dalam kasus di mana spesies hidup terpisah satu sama lain. Ada predasi, ada transisi bertahap kemungkinan interaksi yang dan predator mangsanya. Predator membatasi mangsa sedemikian rupa sehingga populasi mangsa punah atau hampir punah.
Predator mengatur stok sehingga populasi mangsa tidak menjadi begitu besar sehingga sumber daya makanan dihancurkan. 3. Predator tidak terlalu mengatur atau membatasi. Contoh predator yang sangat membatasi populasi mangsa dapat ditemukan di Kanada, di mana kelinci sepatu salju dikejar oleh lynx. Jika populasi kelinci sepatu salju meningkat karena kondisi yang sangat menguntungkan, hal ini kemudian mengarah pada peningkatan yang kuat dalam populasi lynx yang sehingga dapat mengurangi populasi kelinci sepatu salju hingga hampir punah. Selanjutnya adalah spesies keystone. Berbeda dengan spesies keystone, spesies dominan belum tentu melimpah dalam suatu komunitas. Mereka menggunakan kendali yang kuat atas struktur komunitas, bukan berdasarkan jumlah tetapi oleh relung ekologis utama mereka. Salah satu cara untuk mengidentifikasi spesies kunci adalah dengan secara eksperimental menghilangkan atau memusnahkan spesies sehingga kepentingan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada spesies invasif. Spesies invasif adalah tumbuhan atau hewan yang telah disebarkan oleh tindakan manusia melalui jarak geografis yang jauh ke suatu daerah baru. Selanjutnya ada simbiosis. Populasi dua spesies dapat dihubungkan bersamaan dalam kohabitasi yang disebut simbiosis. Simbiosis mungkin bermanfaat untuk satu atau kedua spesies. Oleh karena itu, merupakan praktik umum untuk membedakan antara dua jenis simbiosis utama, yaitu komensalisme dan mutualisme. Pentingnya faktor intraspesifik untuk peraturan penduduk. Banyak faktor biotik yang membantu mengatur kepadatan populasi bersifat intraspesifik. Faktor-faktor ini tidak pernah sepenuhnya dipisahkan dari faktor interspesifik dan abiotik. Tetapi bersama-sama faktor intraspesifik ini dapat memastikan stabilitas suatu populasi. Selanjutnya ada pertumbuhan populasi dan model matematikanya. Jika jumlah kelahiran per individu dan persatuan waktu, angka kelahiran sama dengan kelahiran disebut X, dan jumlah kematian per individu dan persatuan waktu atau mortalitas disebut Y, laju pertumbuhan spesifik didefinisikan sebagai R sama dengan X Y dikurang Y. Jika suatu populasi memiliki N individu, maka laju pertumbuhan spesifik populasi dapat dijelaskan persamaan R sama dengan 1 per N, R kecil sama dengan 1 per N, dN per dt. Selanjutnya adalah bahas model predator atau mangsa. Secara kata-kata model tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Perubahan jumlah mangsa per satuan waktu sama dengan pertumbuhan mangsa tidak terbatas per satuan waktu dikurang permusnahan mangsa per satuan waktu yang disebutkan oleh predator. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengoreksi beberapa penyederhanaan predator di atas. Di sini hanya disebutkan satu pengembangan lebih lanjut dari persamaan Lotka-Volterra asli, yaitu persamaan diferensial sebagai berikut. dN1 per dt sama dengan N1 dalam kurung R1 dikurang K1 dikurang N1 dikurang K2 N2, dan dN2 per dt sama dengan N2 dalam kurung R2 dikurang K2 per N1. Baiklah, kesimpulan dari bab 4 ekologi populasi yaitu suatu populasi itu didefinisikan sebagai individu dan spesies yang sama di suatu wilayah tertentu. Populasi ini memiliki sejumlah ciri menjadi karakteristik pada level organisasi ini dan tidak terdapat pada level organisasi di bawah atau individu dan di atasnya komunitas. Sebuah populasi itu memiliki struktur usia, distribusi, dan kepadatan. Selanjutnya kita masuk ke bab kelima, yaitu keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman jika di suatu daerah memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi terkait dengan kupu-kupu, itu adalah lokasi yang baik untuk mengumpulkan kupu-kupu. Sebagai ukuran keanekaragaman, jumlah spesies per individu dapat digunakan. Jika Anda mengumpulkan 100 individu dalam suatu komunitas dan menemukan 50 spesies, dapat dikatakan bahwa keanekaragaman spesies adalah 0,5. Jika ada 10 spesies, maka keanekaragaman spesies hanya 0,1. Selanjutnya 5.1 zona peralihan dan efek tepi. Seringkali sulit atau tidak mungkin untuk menentukan di mana komunitas tumbuhan dan hewan berakhir dan komunitas baru dimulai. Alasannya adalah bahwa mereka biasanya saling berhubungan dengan gradien di lingkungan yang menyebabkan transisi mulus. Jika gradien lingkungan antara dua komunitas curam, ini disebut zona transisi. 5.2 biogeografi pulau. Pada tahun 1917, fauna burung didaftarkan di 9 pulau di lepas pantai California Selatan. Pada tahun 1968, penelitian tersebut diulangi. Perbandingan dari dua studi menunjukkan beberapa fitur penting
Yang paling menonjol adalah bahwa jumlah spesies di pulau hampir tidak berubah 51 tahun terakhir, tetapi 18% di pulau terbesar Santa Cruz hingga 63% di pulau terkecil Santa Barbara spesies diganti. Atas dasar ini dan jenis pengamatan serupa dilakukan oleh ahli biologi Amerika MacArthur dan Wilson yang disebut teori pulau biogeografi atau hipotesis keseimbangan biogeografi pulau didirikan. Nah, menurut teori ini tuh jumlah spesies di sebuah pulau disebabkan oleh keseimbangan dinamis antara imigrasi spesies baru dan kepunahan spesies yang ada sebelumnya. Baiklah, kita ke kesimpulan bab 5 yaitu tentang keanekaragaman spesies. Bisa diambil contoh jika suatu daerah memiliki keanekaragaman spesies tinggi terkait dengan kupu-kupu, itu adalah lokasi yang baik untuk mengumpul kupu-kupu. Sebagian ukuran keanekaragaman jumlah spesies per individu dapat digunakan. Nah, jika Anda mengumpulkan 100 individu dalam suatu komunitas dan menemukan 50 spesies, dapat dikatakan bahwa keanekaragaman spesies adalah 0,5. Jika ada 10 spesies, maka keanekaragaman spesies hanya 0,1. Itu kesimpulan dari bab 5. Selanjutnya adalah sukses ekologi. Suksesi ekologis adalah tatanan temporal karakteristik di mana spesies tumbuhan dan hewan ini saling menggantikan dalam suatu ekosistem. Suksesi ini misalnya dapat dimulai dengan membakar kawasan hutan atau dengan menambahkan nutrisi ke biotop. Seseorang dapat membedakan antara dua model beberapa yang menggambarkan suksesi ekologis. Yang pertama ini tentang model fasilitasi menggambarkan suksesi ekologis. Tempat tumbuhan pionir pertama membuka jalan bagi tahapan suksesi selanjutnya yang tidak akan mampu bertahan di bawah kondisi perintis. Yang kedua adalah model toleransi menggambarkan suksesi ekologis di mana jalan itu sebelumnya terbuka untuk pertumbuhan cepat tanaman pionir yang keberadaannya telah ditoleransi pada ekosistem awal di mana mereka tumbuh dengan lambat di latar belakang. Distribusi spesies dalam komunitas bisa sangat berbeda. Mungkin terdapat jumlah individu yang kira-kira sama untuk setiap spesies, tetapi mungkin juga ada beberapa spesies dengan banyak individu dan banyak spesies dengan sedikit individu. Selanjutnya adalah suksesi autogen. Semua ekosistem memiliki kecenderungan untuk berkembang di sepanjang lintasan tertentu yang dapat diprediksi ketika dalam kondisi eksternal yang stabil. Disebut suksesi ekologis autogenous. Jika dibiarkan berlanjut ke klimaks tanpa gangguan fisik eksternal, disebut suksesi di mana produksi primer mendominasi pada awalnya autotrofik, yang sedangkan suksesi di mana respirasi mendominasi di awal disebut heterotropik. Selanjutnya ada K dan R strategis. Pada tahap awal suksesi ekologis oportunistik, organisme kecil dengan potensi reproduksi tinggi, nilai R kecil tinggi, lebih disukai karena organisme ini mampu memanfaatkan konsentrasi substrat atau nutrisi yang awalnya tinggi. Selanjutnya ada suksesi allegoneik. Suksesi dalam ekosistem yang disebabkan oleh perubahan yang datang dari luar disebut alogenik. Suksesi alogenik terjadi ekosistem di mana komunitas tumbuhan dan hewan tidak dapat mengubah lingkungan fisik ke tingkat tertentu. Misalnya, dalam masa air laut yang bebas, di sini pertumbuhan fitoplankton dan komposisi spesies sebagian besar dikontrol oleh cahaya, suhu, kondisi fisik lainnya yang dikontrol secara musiman. Dan oleh karena itu, kecenderungan bawaan dari suksesi autogenik terganggu sehingga tahap klimaks tidak pernah tercapai. Kekuatan fisik eksternal dapat menggoyahkan ekosistem, tetapi jika gangguan terjadi secara teratur dalam waktu yang lama, tumbuhan dan hewan beradaptasi dengan kondisi tersebut. Selanjutnya ada ekosistem klimaks. Jika misalkan Denmark tidak berpenghuni dan tidak dibudidayakan, negara beriklim sedang ini mungkin akan ditutupi oleh hutan gugur yang merupakan ekosistem klimaks yang akan berkembang di bawah kondisi suhu yang berlaku saat ini. Selanjutnya ada sukses di ruang. Suksesi autogenis alami yang akan dilakukan ekosistem pada waktunya jika kondisi fisik eksternal stabil seringkali dapat dipelajari di ruang. Contohnya lain bahwa suksesi dapat dipelajari di ruang yang menunjukkan apa yang terjadi jika aliran tersebut menerus dialiri air limbah dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Dengan mengikuti arah aliran dari pembuangan air limbah, seseorang dapat mengamati suksesi autogenis heterotropik di ruang. Selanjutnya ada biosfer sebagai ekosistem. Perkembangan evolusi biosfer yang merupakan lapisan planet bumi tempat adanya kehidupan merupakan contoh menarik bagaimana terjadi
interaksi antara proses suksesi alogenik yang disebabkan oleh perubahan iklim atau geologi dan proses suksesi autogenik yang berjalan pada waktunya. Organisme hidup pertama yang berkembang di bumi lebih dari 3 miliar tahun yang lalu kemungkinan adalah bakteri anaerob, akuatik, dan organisme unicellular heterotropik lainnya. Mereka hidup dari asam amino yang berbentuk secara spontan karena radiasi matahari ultraviolet yang kuat di atmosfer yang terdiri dari nitrogen, hidrogen sulfida, karbon dioksida, metana, dan air tetapi bukan oksigen. Namun, hipotesis tentang subprimordial yang disajikan oleh John Haldane pada tahun 1929 dan yang sangat mirip dengan ide-ide Alexander Oparin diterbitkan pada tahun 1914 baru ini dipertanyakan. Selanjutnya ada kompleksitas dan stabilitas ekosistem. Sumber daya makanan di alam sering ditemukan dalam kontinum kualitas. Misalnya sebagai ukuran partikel makanan, berbagai pengguna hewan atas kontinum sumber daya digambarkan pada eksploitasi 3 spesies. Dari sumber daya dengan gradien kualitas, sebenarnya kontinu sumber daya sebagai gradien ukuran partikel makanan. Selanjutnya adalah model ekosistem dan batas pertumbuhan. Pada prinsipnya dan terkadang dalam praktiknya, aliran energi melalui berbagai komponen ekosistem dapat diukur melalui model matematika. Model-model ini secara analitik dapat memeriksa karakteristik sistem berdasarkan asumsi yang berbeda. Konsekuensi dari intervensi di alam dapat dinilai, misalnya peningkatan penangkapan ikan atau pencemaran untuk membuat perencanaan yang rasional bertujuan tidak merusak keseimbangan alam ekosistem. Kesimpulan bab 6 tentang suksesi ekologi. Suksesi ekologis adalah tatanan temporal karakteristik di mana spesies tumbuhan dan hewan saling menggantikan dalam suatu ekosistem. Suksesi misalnya dapat dimulai dengan membakar kawasan hutan atau dengan menambahkan nutrisi ke biotop. Ada 2 model untuk membedakan suksesi ekologi, yaitu model fasilitas dan model toleransi. Selanjutnya kita masuk ke bab 7 tentang ekosistem kelautan. Lautan menutupi sekitar 70% permukaan bumi, dan disinilah Anda menemukan ekosistem terbesar dan paling tebal di dunia, menunjukkan diagram penampang melintang dari samudera yang berdekatan dengan benua. Pada semua kedalaman laut, terdapat hewan yang hidup di dasar, dan oleh karena itu dasar laut telah terbagi menjadi 2 zona gaya hidup atau habitat untuk organisme penghuni dasar atau bentik. Zona litoral adalah area antara tanda air dan rendah. Zona intertidal. Zona sublitoral adalah daerah antara tanda air rendah dan keluar dari zona batal lereng benua yang berlanjut ke zona abisal laut dalam. Selanjutnya adalah 7.1 laut terbuka. Rantai makanan di laut terbuka dimulai dengan ganggang plankton mikroskopis yang secara kolektif disebut fitoplankton. Ini adalah produksi utama fitoplankton yang membentuk dasar dari semua kehidupan laut yang lebih tinggi dan lebih rendah. Ini adalah organisme autotrofik terkecil yang diketahui, yang memperbaiki semua energi yang digunakan di seluruh ekosistem laut. Pemakan herbivora di perairan laut terbuka adalah Copepoda, krill, dan organisme zooplankton penyaringan lainnya. Di wilayah laut lepas, perwakilan utama dari filter feeder ini adalah Copepoda yang misalnya sebagai mangsa, menyediakan makanan untuk ikan, herring, dan makeral. Copepoda mengasimilasi sekitar 60-70% bahan organik dalam alga plankton yang dikonsumsi, sedangkan sisanya tenggelam ke dasar sebagai pelet fat. Saja ada produksi dan hidrografi utama. Zona fotik mencapai sekitar 100 meter di wilayah laut terbuka, tetapi lebih dekat ke daratan tidak menembus sejauh itu karena partikel tersuspensi. Zona fotik biasanya 30-40 meter di lebih banyak perairan pesisir. Namun demikian, produksi primer secara signifikan lebih tinggi di daerah pesisir dibandingkan di laut terbuka. Selanjutnya ada kawasan perairan dangkal laut. Produsen utama di kawasan perairan dangkal laut yang dilindungi adalah makroalga, tumbuhan tingkat tinggi dan diatomikroskopis. Pada bulan-bulan musim panas, area ini sangat produktif. Makroalga dan eglars dimakan secara tidak berarti, tetapi secara tidak langsung masuk ke dalam rantai makanan di daerah tersebut. Selama musim dingin, makroalga dan algas sedang membusuk dan bercampur menjadi sedimen. Masukan bahan organik ini meningkatkan produksi bakteri dan bakteri pemakan organisme kecil, misalnya Ciliata, di sedimen.
Dalam rantai makanan yang disebut browser, muncul yang membersihkan permukaan sedimen untuk diatom dan pengumpatan deposit non-selektif yang melalui bakteri organisme memakan bakteri yang lebih kecil, mengambil bahan organik dan sedimen. Baiklah, kesimpulan dari bab 7 yaitu tentang ekosistem kelautan. Ini dapat kita lihat lautan ini kan menutupi sekitar 70% permukaan bumi, dan disinilah kita bisa menemukan ekosistem terbesar dan paling tebal di dunia. Berbagai macam yang ada di ekosistem laut itu kayak pada kedalaman 4-5 ribu itu kemiripan berdua terjadi dan digantikan oleh dataran jurang yang datar di beberapa tempat terganggu oleh pegunungan tinggi atau alur laut dalam hingga ke dalam 10.000 meter. Itu banyak sekali ekosistem laut. Baiklah, selanjutnya kita ke bab 8 yaitu ekosistem danau. Yang paling dekat ke tepi danau adalah zona pesisir dengan tumbuhan pijakan yang lebih besar. Zona pelagis adalah perairan di luar zona litoral di mana cahaya merupakan faktor pembatas bagi tumbuhan pijakan. Zona pelagis dibagi lagi menjadi zona limnetik atas dan zona profundal yang mendasari. Perbatasan antara dua zona ditandai oleh kedalaman kompensasi cahaya. Ganggang plankton uniseluler fotosintetik di zona limnetik autotrofik menghasilkan sebagian besar produksi primer tergantung pada ukuran dan kedalaman danau, yang merupakan dasar dari sebuah kehidupan lain di danau. Selanjutnya ini ada variasi musim di danau. Stratifikasi termal musiman dan sirkulasi total masa air di musim semi, musim gugur sangat penting untuk siklus energi dan nutrisi di danau yang lebih dalam. Fakta ini dapat diilustrasikan dengan contoh dari salah satu danau yang paling banyak dipelajari di dunia, yaitu Danau Esrum di Denmark. Pertumbuhan dan komposisi spesies fitoplankton dikendalikan oleh siklus dan hilangnya nutrisi ke hipoliminion, tetapi tidak hanya sesuai alogenik fitoplankton di musim panas yang dikendalikan oleh suhu dan stratifikasi massa lainnya. Juga fauna bentik dipengaruhi sebagai oleh konsentrasi oksigen yang rendah di dekat dasar air dan sebagian lagi oleh nilai makanan dari bahan organik yang tenggelam ke dasar. Selanjutnya adalah stratifikasi suhu di danau. Ada beberapa contoh faktor fisik yang memberikan kendali lebih langsung atas ekosistem daripada suhu danau. Konsekuensinya di danau dalam terjadi stratifikasi kolom air selama musim panas. Ini berarti bahwa air tawar dengan suhu yang lebih tinggi atau lebih rendah lebih ringan daripada suhu 4 derajat Celcius dan oleh karena itu cenderung mengapung di atasnya. Dengan mengamati danau yang dalam dengan 4 derajat Celcius air di permukaan bawah, situasi normal di danau di zona beriklim sedang di musim semi, Anda akan melihat bahwa matahari memanaskan massa air bagian atas seiring dengan bertambahnya hari dan matahari terbit lebih tinggi di langit. Variasi musim di suatu danau sangat ditentukan oleh individualitas danau tersebut, yaitu kedalamannya, paparan terhadap angin, jumlah nutrisi terlalut, usia danau, dan lain-lain yang membuat tidak mungkin untuk menggeneralisasi dari kondisi danau Esrum. Contoh lain juga dari Denmark dapat menggambarkan hal ini. Kelas selanjutnya kesimpulan dari bab 8 tentang ekosistem laut. Di bab 8 ini kita bisa lihat 3 zona utama dalam ekosistem danau. Batas antara zona limnetik dan zona profundal ditandai dengan kedalaman kompensasi cahaya. Zona litoral memanjang dari tepi danau dan keluar ke tempat vegetasi tanaman berakar besar berhenti karena kurangnya cahaya. Dari zona autotrofik ekosistem terjadi kehilangan nutrisi secara konstan melalui daun, ranting, dan cabang yang gugur ke zona heterotrofik. Di sini, pengurai dalam rantai makanan, detritus memanfaatkan energi bahan organik mati yang termineralisasi dengan pelepasan unsur anorganik yang dapat diambil oleh akar pohon dan sekali lagi dibawa ke zona autotrofik. Distribusi nutrisi di kolom biotik dapat di abiotik di hutan beriklim sedang berbeda secara substansial dari distribusi nutrisi di hutan hujan tropis. Sementara sekitar setengah dari karbon organik di hutan beriklim sedang disimpan di dalam tanah. Hanya sekitar 1/6 dari total karbon organik yang disimpan di dalam tanah di hujan tropis
Di sini selanjutnya ada 9.1 rantai makanan di hutan. Hanya beberapa hewan besar yang memakan vegetasi di hutan, tetapi beberapa serangga merumput menghisap cairan atau memakannya di dalam daun. Di antara organisme dalam rantai makanan detritus, misalnya di lantai hutan ek, seseorang dapat menemukan pemakan detritus berikut: kutu kayu, siput, tungau, springtail, nematode, dan encritite atau cacing keputihan kecil. Dan predator berikut: scolopendres, kumbang, tikus. Sebagian besar hewan pemakan detritus sebenarnya hidup dari mikroorganisme yang berada di bahan organik mati. Namun, laju pertumbuhan mikroorganisme bergantung pada aktivitas pemakan detritus. Karena ini secara mekanis mendegradasi bahan organik mati. Ini menghasilkan partikel kecil yang bersama-sama memiliki luas permukaan yang sangat besar, tempat mikroorganisme dapat bertindak. Selain itu, hewan pemakan detritus membuat bioturbasi atau pengadukan sehingga lingkungan mikroorganisme tidak menjadi anaerobik. 9. Bab terakhir dari buku ini yaitu tentang ekosistem hutan. Hutan gugur dapat dibagi menjadi beberapa lapisan dengan puncak pohon tertinggi berbentuk kanopi dan di bawahnya di mana terdapat semak pohon yang lebih kecil dan ditemukan semak rendah dan semak belukar. Akhirnya di lantai hutan mungkin ditemukan lapisan tumbuhan perdu. Stratifikasi ini disebabkan oleh cahaya yang semakin menjadi faktor pembatas pertumbuhan tanaman. Kecenderungan stratifikasi menjadi semakin jelas ketika perpindahan wilayah geografis utara ke selatan di beberapa hutan tropis sangat gelap sehingga kelelawar keluar pada siang hari. Selanjutnya adalah 9.2 yaitu keseimbangan manusia dan gizi. Pada ekosistem hutan muda merupakan ciri organisme dalam rantai makanan detritus tidak mampu secara total mengurai bahan organik mati yang ditambahkan ke dalam tanah berupa daun, ranting, dahan, tumbuhan, kotoran hewan, dan lain-lain. Produk akhir dari pengurai bahan organik biasanya berupa berbagai molekul organik yang secara kolektif disebut humus. Molekul-molekul ini dicirikan dengan bermuatan negatif sebagai partikel tanah liat. Kemampuan partikel humus untuk menyerap ion bermuatan positif hingga 50 kali lebih besar daripada partikel tanah liat. Oleh karena itu, pembentukan humus dalam ekosistem hutan sangat penting bagi kemampuan tanah mempertahankan unsur hara penting seperti kalsium, kalium, magnesium, NH yang jika tidak akan cepat tersapu dari tanah. Pohon-pohon itu bisa melepaskan penyerapan. Selanjutnya adalah hujan asam secara tidak langsung dapat merusak pohon dengan menyebabkan pencucian unsur hara sehingga mengakibatkan kekurangan unsur hara. Selain itu, hujan asam melepaskan logam berat beracun yang diserap ke partikel humus dan tanah liat yang merusak akar pohon sehingga pohon mengalami kekurangan air dan nutrisi. Terakhir, pengasaman tanah menghambat proses mikroba yang menyebabkan kecepatan mineralisasi detritus menjadi terkurang yang mengakibatkan kekurangan unsur hara pada pohon. Baik, itu tadi pembacaan buku General Ecology Outline of Contemporary Ecology for University Student karya Hans Ulrich Riesgaard. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.